seluruh sektor hijau semua. Blue chip intinya adalah perusahaan tersebut familiar, umum, dan teman-teman langsung tahu ketika nama perusahaan itu disebut. Oh, that's alright. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi kita di investment series Ayo Berdikari. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 27 Maret 2020. Nah, kita kemarin sudah sedikit membahas tentang saham-saham unggulan yang kira-kira bisa bertahan di saat wabah seperti sekarang ini. Nah, kali ini kita ingin coba untuk menelaah kira-kira saham-saham yang punya fundamental baik, yang kira-kira bisa dijadikan untuk investasi dan menarik profit dari situ. Jadi stay tune, kita pantengin tips and trick untuk melihat kira-kira saham-saham mana yang mempunyai fundamental baik dan bisa dijadikan sasaran investasi untuk jangka panjang. Oke, kita masuk ke pasar saham dulu. Kita buka dulu. Oke, wah, secara mengejutkan, jadi kondisinya lagi hijau ya. Jadi kita lihat di sini ada kenaikan 165,05 poin atau 3,8% terhadap IHSG kita. Mungkin ini rally di akhir pekan, jadi banyak investor yang memborong saham-saham murah, mumpung saat ini saham-saham sedang murah dan terjun bebas. Kita lihat saja ya kondisinya di sini. Kita sudah masuk di marketnya. Seperti kita lihat, wah, di sini saham-saham jadi portofolio atau watchlist saham-saham yang biasa saya beli menunjukkan banyak yang hijau. Contohnya Waskita ini 11,84, tinggi sekali. Kemudian saham-saham konstruksi ada Wika, Waskita Beton, kemudian Wika Beton juga semua rata-rata naik. Kemungkinan ini juga adalah strategi buyback yang dilakukan oleh pemerintah karena sahamnya terlalu rendah. Kalau kita lihat di sisi kanan sini year to date-nya, nah di sini ada untuk saham-saham konstruksi ini sangat jauh turunnya ya, di atas 50% kebanyakan. Jadi kemungkinan di sini pemerintah melakukan buyback sehingga pasar ikut merespon, beberapa investor juga ikut untuk menanamkan modal atau investasi di dalam pasar di dalam saham-saham konstruksi ini. Oke, coba kita lihat ke atasnya lagi. United Tractor juga di sini naik, banyak yang naik ya. Ada beberapa yang masih stagnan, itu kita bisa lihat. Sril masih naik ya, kita lihat di sini. Jadi semen Gresik atau semen Indonesia kita lihat kenaikannya cukup tinggi, 13,24%. Nah, ini mungkin sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah sedang membuyback kembali sahamnya karena terlalu rendah, jadi memicu sentimen positif di pasar. Coba kita lihat apa itu saham-saham pemerintah yang lainnya ya. PTPP ini konstruksi juga naik 11%. Kemudian ini bagus sih, jadi mendorong seluruh sektor-sektor saham untuk bergerak naik. Kemudian ada Kimia Farma yang kemarin kita bahas, wah ini konsisten dia naik tinggi sekali, 16,5% untuk hari ini, sangat tinggi. Silakan yang punya modal gede untuk memborong, bahkan ini year to date-nya sudah positif. Jadi dia dibalik
sentimen wabah corona ini, sekaligus mungkin ada sentimen positif lain, sehingga pasar merespon sangat cepat untuk hal ini, sehingga kalau kita lihat di sisi kanan ini sahamnya rally ya, jadi sangat cepat berubah nilainya, bid overnya. Jadi tadinya ini udah naik ya 1540, sekarang 1550, sangat cepat. Jadi orang menjual belikan saham untuk Kimia Farma ini sangat cepat. Silakan kalau yang punya duit lebih-lebih, monggo. Kemudian saham-saham lainnya kita lihat di sini, Jasa Marga juga naik. Wah, Jumat ini mungkin Jumat berkah juga ya, jadi banyak yang saham yang naik. Mudah-mudahan ini sentimen positif, tidak hanya profit taking di akhir pekan, tapi masih berlanjut di hari-hari berikutnya, di minggu-minggu berikutnya. Kita lihat di sini Garuda juga ikut naik. Kemudian coba kita lihat saham-saham perbankan ya. ASI ini Astra Internasional juga naik sangat bagus, 10, sekian persen. Antam 13,94. Wah, ini bagus sekali. Jadi mumpung sahamnya lagi naik, bisa dijadikan salah satu pilihan untuk investasi. Nah, ini kita lihat saham-saham bank ya, ada BCA tidak terlalu tinggi, kenaikannya hanya 4,73, tapi dia tetap naik. BNI sangat tinggi, BNI, BRI, jadi di atas 10% semua BNI, BRI. Jadi saham-saham pemerintah kebanyakan di atas 10. Nah, ini Bank Mandiri juga di atas 10%. Jadi mungkin bisa kita simpulkan dari analisis yang sederhana ini, jadi kemungkinan pemerintah sedang melakukan buyback atas saham-sahamnya mereka, sehingga ini memicu sentimen positif dari seluruh pasar. Jadi mungkin ini saat yang baik kalau teman-teman mempunyai duit sisa untuk menaruh di saham-saham yang berkaitan dengan milik pemerintah atau BUMN ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan coba lihat heatmapnya tadi ya. Jadi wah, hijau semua ya. Jadi hampir di semua, bukan hampir, seluruh sektor hijau semua. Jadi di sini bisa kita lihat saham-saham apa yang memiliki kenaikan yang paling tinggi. Jadi yang contohnya di sektor finance, kita lihat di sini ada BRI, dia 12,93% kenaikannya di hari ini. Jadi beruntunglah yang kemarin iseng-iseng naruh duit di BRI, mamanya hari ini adalah hari yang memberikan keberuntungan untuk Anda. Jadi uang Anda sudah berubah 12,93% dalam sehari ya, alhamdulillah. Oke, untuk bank-bank yang lain, Bank Mandiri juga naik, BNI naik, Bank BTN naik, semua naik. Untuk manufaktur, kita lihat di sini ada Mayora, Beton, Cepin, semua juga naik. Infrastruktur kita lihat, perusahaan-perusahaan pemerintah juga, perusahaan gas ini juga naik 11,03, Indosat juga naik. Jadi seluruh sektor perdagangan yang ada di Indonesia, jadi saham-sahamnya untuk hari ini, hari Jumat ini naik semuanya. Oke. Nah, kita kembali ke bahasan kira-kira saham-saham apa, saham-saham blue chip mana yang bisa kita investasi
di saat wabah seperti ini. Jadi pilihlah saham. Jadi yang namanya blue chip itu menurut saya pribadi, indikatornya ya, gampangannya ini, yang pertama sahamnya itu familiar. Jadi Anda tahu ketika disebut perusahaannya, seperti contohnya Astra, pasti tahu kan. Jadi Astra itu yang mengelola mobil dan spare partnya. Kemudian kalau bank, ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, pasti semua tahu dan bergerak di bidang apa. Kalau konstruksi namanya Adikarya, kemudian Waskita Karya dan sebagainya. Ada di sektor manufaktur itu ada rokok, biasanya Gudang Garam dan Sampurna, seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh saham-saham blue chip. Jadi mereka track recordnya di Indonesia ini sudah sangat lama dan punya kestabilan finansial yang solid. Nah, jadi kalau Anda mau berinvestasi secara jangka panjang, silahkan berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi belilah saham di perusahaan tersebut. Nah, mungkin sebagai contohnya, kalau di sektor pemerintah kita lihat beberapa contoh saja ya. Kita lihat mungkin di saham konstruksi. Kita lihat di sini ada Wika atau Adikarya. Kita lihat saja chartnya ya. Semuanya Adikarya. Kita lihat dalam periode 3 tahun. Nah, terlihat dari sini dia cukup volatil. Jadi saham ini tidak rentan dari yang namanya digoreng ya. Jadi digoreng-goreng nanti harganya nanti naik turun tidak karuan. Jadi meskipun ada pergerakan, namun di situ masih cukup stabil. Jadi ini pasar yang mengendalikannya. Nah, di sini juga ada lonjakan-lonjakan positif di sini dari sahamnya. Jadi ini layak untuk diinvestasikan karena dia volatile ya. Jadi banyak yang membeli dan menjual saham-saham ini. Jadi memang kelihatan dari sini, dari bulan Desember itu sahamnya turun sangat drastis. Di bulan Maret, di hari ini ya, di hari Jumat ini baru ada kenaikan. Di sini lonjakan. Kalau kita lihat coba di 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, di sini jadi lonjakannya itu mulai tanggal 26 dan 27 ini. Jadi mulai kemarin sebetulnya. Nah, lonjakannya lumayan cukup. Kita lihat di sini lonjakannya untuk Adikarya. Jadi Adi untuk hari ini 17,32%, sangat tinggi. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini mungkin karena memang ada sentimen dari masyarakat, karena pemerintah juga membeli sahamnya kembali. Jadi mungkin mendorong pergerakan harganya. Jadi kalau teman-teman seandainya punya uang berlebih, mau investasi di sektor konstruksi di Adikarya ini, silahkan. Saya dorong sekali. Di sini harganya 540 untuk per lotnya. Nah, kalau memangnya teman-teman berinvestnya sekarang, kemudian ini kan kita lihat year to date loss-nya adalah 54,7% ya. Nah, kemungkinan besar kalau seandainya wabah corona ini sudah hilang, entah itu kapan ya, jadi kita nggak tahu apakah bulan depan atau bulan April, Mei, Juni, ya insya Allah nggak usah lama-lama lah ya. Jadi kalau seandainya wabah
COVID ini sudah berakhir, minimal Anda akan merigen keuntungan 54,7, ya mungkin tidak seluruh keuntungan ini, tapi pasti ini akan kembali ke posisi normalnya. Jadi saham-saham blue chip ini sangat jarang untuk menerima loss sebesar 50% ini. Jadi ya katakanlah separuhnya, minimal 25% Anda akan mendapatkan keuntungannya dari posisi sekarang ini ya. Kalau di sektor bank mungkin kita bisa lihat BRI tadi. Di BRI sama keuntungannya 11,56%. Jadi di sini sangat rame ya, diperdagangkan rally. Jadi ini harga yang di offer sekarang 3280. Ini hitungannya bisa menit detik berubah angkanya, karena lot yang ditawarkan dan di offerkan berubah terus angkanya. Jadi kalau seandainya teman-teman berinvest di Bank BRI sekarang, kemungkinan sekitar 20%, 25% akan teman-teman dapatkan setelah wabah corona ini hilang. Jadi estimasi terburuknya, meskipun tidak 25% ya, anggaplah itu separuhnya dari 25%. Jadi ini layak juga untuk dijadikan pilihan dalam berinvestasi di saat wabah ini. Oke, saya kira seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau berinvest sekarang, untuk memilih saham-saham blue chip yang mempunyai fundamental yang baik, itu tadi yang saya sebutkan. Jadi beberapa banyak diantaranya saham perusahaan-perusahaan milik pemerintah, jadi itu blue chip. Intinya adalah perusahaan tersebut familiar, umum, dan teman-teman langsung tahu ketika nama perusahaan itu disebut, berarti itu adalah perusahaan blue chip, dan dia track recordnya bagus. Kemudian cara melihat apakah itu layak untuk diinvestasikan tadi ya, di chartnya kita lihat namanya tren 3 tahun. Jadi kita lihat volatilitasnya ya, jadi tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu mendatar, jadi masih ada fluktuatifnya. Artinya itu banyak orang memburu saham tersebut. Jadi itu mungkin 2 tips utama kalau mau berinvest di saham-saham blue chip yang punya fundamental yang baik. Oke, sekian untuk kali ini. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, dan wassalam.